kami sendiri di lembaga Bawaslu pertama telah melakukan konsolidasi internal itu yang dari arahan pimpinan. Kami diminta untuk melakukan konsolidasi internal, menjalin kompakan di lembaga internal, mulai dari tingkatan di kabupaten kota, di kota Lubuk Linggau, jajaran sekretariatnya hingga ke pengawas kecamatan. Kami juga kemarin sudah melakukan kunjungan supervisi ke Panwascam kan, untuk menyampaikan paling tidak perkenalan dulu ya. Memang sulit ya jadi Bawaslu ya. Jadi karena begitu ada permohonan sengketa langsunglah disampaikan di hari pertama, karena kalau untuk pengajuan sengketa itu minimal 3 hari setelah kejadian, setelah diputuskan oleh KPU. Kalau DCS kemarin kan tanggal berapa itu, DCS menansib keadilan tadi, jadi setiap caleg itu dapat perlakuan yang sama kan, untuk bisa mengkampanyekan dirinya. Kalau sekarang kan yang dilakukan caleg-caleg sekarang yang curi-curi stat ini kan itu tadi menodai azas keadilan pemilu. Jadi kawasan Kambang Iwa itu kan tulisan sesuai Perda nomor 7 2017 kan, dilarang melakukan pemasangan. Kalau dilakukan, maka yang menegakkan peraturan daerah itu kan Satpol PP. Dan itu juga atas mungkin masukan dari Bawaslu juga karena berkaitan dengan pemasangan ini tadi papan sosialisasi. Caleg tidak boleh bersosialisasi di tempat-tempat yang dilarang oleh Perda. Tapi ini Bang, kalau misalkan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gusur Gudang Suara. Kali ini bareng lagi sama Hijrah dan Ibnu Ambali yang sampai saat ini belum sarjana. semoga cepat selesai skripnya. Amin. Ibnu ya, semoga cepat selesai. Dan hari ini Ibnu, udah berapa hari nggak hujan-hujan? Ya. Jadi panas. Panas ya, Nu. Seperti apa, Nu? Seperti suasana apa? Wah, seperti itu. Panas. Hari makan panas ya, semoga lah untuk di wilayah Kota Lubuk Linggau mudah-mudahan adem terus, baik itu di dunia politik Maupun di dunia yang lain. di dunia yang lain. Senang sekali Ibnu, kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi nih kan, masih membahas tentang dunia perpolitikan. Kemarin itu kan kita udah ngundang ketua KPU, ya kan. Sekarang kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sesuai dengan permintaan penonton. Banyak sekali permintaan penonton yang sudah kita hadirkan saat ini. Inilah kakanda kita, Kakanda Dedi Karimajaya. Biasa dipanggil DKJ waktu itu, Bang ya. Oh, siap. Nama pena ya. Nama penanya. Perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasanya Kak Dedi ini, beliau itu pernah menjadi seorang guru di SMK Budi Utomo di Kota Lubuk Linggau. Kemudian juga pernah menjadi pengusaha sawit di GSBL ya. Karyawan. Lanjut setelah dia di PT Sawit, kemudian aktif di dunia jurnalisme. Keseringan nonton Najwa dia. Jurnalistik ya. Cukup lama di jurnalistik ya, dari kurun 2011 sampai 2023. Berarti baru 12 tahun ya. Jadi paham bagaimana menulis berita yang baik, juga menyampaikan berita tentunya, baik berita yang sensitif maupun tidak
sensitif gitu kan. Dan sekarang dengan profesi yang baru nih. Baru ya kan. Tanggal 20 Agustus kemarin baru selesai pelantikan. 19 Agustus baru selesai Dilantik pelantikan. sebagai ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Penonton. Ini penonton bayaran. Penonton bayaran. Mungkin sebelum ke Bawaslu beliau juga pernah menjadi ketua KPK ya, Iya. di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Oh, Timur 2. Bisa dulu kan ya. Bang harus riset itu. Bisa kan. Soalnya kalau nggak riset bahaya kan. Bahaya. Bang Deddy juga orang media kan? dulu kan Tapi orang kan media. masih hangat-hangat gitu kan. Iya. 2023 sekarang masih 2023. Kita senior, Bang. Senior. Kita kan, senior. Jadi memang harus benar-benar banyak belajar dari Iya. Bang Deddy. Ini Bang, kalau misalkan anak-anak muda sudah panggil abangku, berarti itu udah respect bener Bang. itu bagian dari menjilat ya. abangku gitu. Biasanya gitu Terus Bang. di dunia politik ini kan tentunya yang disorot ini dua sebenarnya Pak. Ya. Dua elemen pemerintahan. Pertama di KPU selaku penyelenggara dan juga tentunya Bawaslu sebagai pengawas, ya kan? Sebagaimana dijelaskan oleh Kak Pandri kemarin tentang berbagai macam yang euforia masyarakat menanyakan, gitu kan? Kebanyakan salah ini. Ada seperti ini nanya KPU, ya kan? KPU ini kan direkomendasikan oleh Kak Topan kemarin, bosnya coba undang dari Bawaslu. Ini kita sudah undang tentang bagaimana sih persiapan Bawaslu gitu kan untuk menghadapi pemilu 2024. Persiapan Bawaslu ya. Persiapan Bawaslu. Oke, terima kasih IHA Kreatif. Kreatif yang sudah mengundang kami untuk menjadi narasumber di acara hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau bicara persiapan ya, Bawaslu kami dilantik sejak tanggal 19 Agustus kemarin. 2 hari setelah dilantik kami diundang oleh RI untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis ke Jakarta sama mengenai penguatan kompetensi anggota Bawaslu se-kabupaten kota di Indonesia, ya. Di Bogor pertama. Yang kedua kami juga selang 2 hari 3 harinya mengikuti pelatihan sebagai mediator yang bersertifikat. Jadi mediator itu kami salah satu tugas dari Bawaslu ini juga nanti akan memediasi sengketa proses pemilu. Waduh. Setelah itu diberikan materi dan bimtek tadi, kami juga setelah mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi. Kemarin rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sesumsel, Sesumsel dan Porkomida Sumsel juga untuk hadir di silakan. Jadi membahas isu-isu pemilu di sana, persiapan menghadapi pemilu. Dan ketiga ada juga rakor bersama Kesbangpol yang ini Kesbangpol Sumsel. Kemarin sudah baru minggu kemarin sudah berada di Linggau lagi. Untuk persiapannya kami sendiri di lembaga Bawaslu pertama telah melakukan konsolidasi internal itu yang sesuai arahan pimpinan. Kami diminta untuk melakukan konsolidasi internal, menjalin kompakan di lembaga internal, mulai dari tingkatan di kabupaten kota, di kota Lubuk Linggau, jajaran sekretariatnya hingga ke pengawas kecamatan. Kami juga kemarin sudah melakukan kunjungan supervisi ke Panwascam kan, untuk menyampaikan paling tidak perkenalan dulu ya. Yang Bawaslu. Iya, karena kan baru kalau duanya kan incumbent. Baru 2 hari dilantik langsung dapat tugas banyak. Jadi memang ketika kita mengundang kemarin, ketika Bang Deddy ini sibuk, kita maklumi juga. Sudah 2 kali diundang. Sudah 2 kali diundang. Iya, ada apa? Karena kita juga akan memaklumi juga kan, karena ketika kegiatan Bawaslu itu
dilaksanakan, tentu media juga mempublikasikan. Maka dari itu kita juga riset di media kan. Tapi gini Bang, untuk Bawaslu sendiri ada nggak nih tim medianya untuk publish? Tim humas Bawaslu Lubuk Linggau sudah ada untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik tingkatan lokal, kecamatan, provinsi hingga ke RI. Kegiatan-kegiatan setiap ikut kegiatan kami juga diminta membuatkan narasi. Berita per bulan itu wajib membuat 8 berita kalau di website. Dan di media-media sosial juga kami juga wajib memposting kegiatan, terutama di Facebook yang media sosial yang familiar lah, dan Instagram itu. Iya, siapa tahu kan IHA Kreatif bisa lah. Bisa lah nanti kan, bisa diajak kerjasama untuk mengawasi pemilu 2024. Karena di IHA Kreatif sini kan termasuk ini kan orang-orang muda semua kan. Terus nggak bisa no. Baik dari segala macam timnya kan. Ini semuanya masih bujangan kan? Bujangan ya. Masih bujangan, belum ada yang punya istri kan. Jadi jangkanya masih panjang gitu kan. Tapi bukan bujang ayam. Iya. Karena kalau di pemuda ini kan di kreatif khususnya ini yang lebih diarahkan kita mencerdaskan kaum milenial. Termasuk kita ingin mencerdaskan bagaimana peran Bawaslu kan, bagaimana fungsi. Nah ini kan fungsi nih kan. Nah fungsi Bawaslu ini kan banyak yang nggak tahu. Ada yang Bawaslu ini bilang sebagai pelaksana, ada yang bilang sebagai pengawasi, masih ambigu di kalangan milenial. Mungkin lewat kakak pribadi selaku ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau bisa dijelaskan apa sih fungsional Bawaslu, juga kasih contoh. Biasanya kalau nggak ada contoh nih agak-agak ngelek biasanya kan. Rio biasa. Jadi kalau untuk sebelum masukkan fungsi Bawaslu, perlu saya menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, jadi ada 3 yang disebut dengan penyelenggara ini. Pertama ya KPU itu sebagai pelaksana teknis, kemudian Bawaslu sebagai lembaga pengawas, dan ketiga ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. DKPP ini cuma berada di RI dan provinsi kan. Jadi dia sebagai salah satu bagian dari penyelenggara. Memang ada 3 penyelenggara itu, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah untuk Bawaslu itu mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Sebagai pengawas pemilu ada 2 tugas utama, yaitu melakukan pencegahan dan tindakan. Yang akhirnya pada hasilnya itu kita diminta untuk menegakkan keadilan. Yang paling penting itu azas adil yang harus kita tegakkan dalam pemilu ini. Jadi pencegahan kita lebih prioritas. Kalau misalkan si peserta pemilu itu tidak bisa dicegah, masih tetap melakukan pelanggaran, terpaksa kita harus tindak. Jadi ada 2 sumber pelanggaran. Pertama berdasarkan temuan dan hasil laporan masyarakat. Nah, temuan itu berupa hasil kerja daripada pengawas pemilu. Hasil kerja, hasil pengawasan yang kita lakukan dilakukan temuan. Dan kedua ada namanya laporan. Laporan masyarakat. Laporan masyarakat, dan pelanggaran ini ada dibagi menjadi 3. Pertama pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Kalau pidana kita ada namanya Gakumdu yang memproses. Kalau administrasi itu kewenangan sepenuhnya diberikan kepada Bawaslu untuk memproses. Untuk pelanggaran kode etik itu diteruskan ke DKPP. Jadi memang bertahap dia. Ada 3 jenjang pelanggaran. Kalau untuk fungsi dari internal Bawaslu secara teknis, kami dalam melaksanakan tugas itu dibagi di namanya divisi. Divisi. Kalau untuk 3 anggota seperti di Lubuk Linggau itu ada pembagian 3. Pertama divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, latihan, dan data dan informasi. Itu include langsung ketua yang mengampuh ke divisi itu sebagai koordinatnya kan. Kemudian ada divisi hukum, pencegahan,
hubungan masyarakat dan Parmas. Kalau kami sikatnya HP2H. Divisi oleh sekarang Pak Mirwan. Dan ketiga divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu diampu oleh Pak Mursidi. Jadi setiap divisi ini dikoordinir oleh komisioner, komisioner kan. Dan penentuan daripada divisi ini selain untuk divisi SDM juga harus ditetapkan oleh pleno. Kalau pleno itu keputusan tertinggi dari lembaga Bawaslu. Pleno itu yang melakukan itu komisioner. Syaratnya harus 2/3 anggota yang memutuskan itu. Jadi secara struktural Bawaslu sendiri sudah punya divisi masing-masing. Dalam melaksanakan tugas itu kami dibantu oleh staf PNS. Dan sekarang kebetulan karena masih belum satuan kerja, masih menginduk ke provinsi, kami diperbantu oleh PNS dari Pemkot. Dari Pemkot. Sebanyak sekarang ini ada 6 orang, dan juga ada staf dari teknis ini direkrut dari pelamar kan, dari rekrutmen non PNS, pemerintah non PNS sebanyak berapa untuk saat ini 3, 9 ada 11 orang. 11 orang rekrutmen dari Bawaslu ya. Non PNS itu. Teknis, 2-nya ada Satpam, 2 dari Pramusaji. Tapi ini nggak dari sejauh ini, dari mulai Agustus kan sebenarnya politik ini kan sudah hangat panas-panasnya itu di awal tahun ya kan. Dari awal tahun itu kan sudah mulai panas baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah tapi sejauh ini ada nggak pelanggaran-pelanggaran yang sudah Bawaslu temuin ini? Kalau temuan dan pelaporan juga sampai dengan detik ini belum ada, karena tahapan juga masih di tingkatan pencermatan DCS kalau sekarang kan, belum masuk DCT atau calon sementara. Untuk sementara sampai dengan saat ini belum ada pelaporan mengenai pelanggaran. Kalau untuk sengketa kemarin sudah dari Demokrat mengajukan permohonan sengketa namanya ke kami. Permohonan sengketa atas keputusan KPU. Jadi kalau sengketa ini yang mengajukan itu peserta pemilu, parpolnya kan, yang merasa dirugikan, syaratnya harus dirugikan dulu. Harus dirugikan dulu. Dan bisa melapor. Karena kemarin ada dirugikan karena partai dari Hanura kalau tidak salah kemarin yang rebutan caleg. Jadi karena keputusan KPU dia men-TMS-kan calegnya ganda. Demokrat masuk, Hanura masuk. Tapi yang dimenuhi syarat ini Hanura, padahal ini kader Demokrat. Karena keputusan KPU tadi Demokrat merasa dirugikan karena kehilangan calegnya kan. Karena setelah proses DCS diumumkan itu tidak bisa lagi diganti. Kalau untuk merubah bisa, kalau untuk menambah nggak bisa lagi kan. Merubah di nomor urut atau merubah? Kalau perubahan boleh, bentuknya apapun boleh, misalkan jangan menambah. Kalau sudah menambah anggota DCS, penambah. Nggak bisa lagi ditambah berarti. Kalau setelah di Dapil Utara itu ada 8 caleg kan setiap parpol. Karena jumlah caleg setiap parpol itu maksimal sesuai dengan jumlah kursi. Kursi. Jadi berkurang 1 caleg di sana. Karena mereka itu sempat melapor kemarin, memang ada syarat formil yang tidak mereka bisa penuhi. Jadi ada persyaratan yang tidak itu kan. Akhirnya laporan dari Demokrat ini tidak bisa terregistrasi. Itulah terjadi sengketa ya. Maksudnya sengketa tadi karena dirugikan tadi, dia minta permohonan sengketa. Namun setelah kami diperiksa, pelaporan dari Demokrat tidak memenuhi syarat secara formil laporan Demokrat ini karena mengenai batas waktu. Syarat-syaratnya memang lengkap, namun dia mengajukan permohonan itu di hari terakhir.
Kalau secara teknisnya kami harus 1 jam sebelum Penutupan. pemeriksaan berkas harus terlegasi, harus ada cap pos. Oh, cap Nah, itu yang tidak bisa mereka penuhi. Jadi memang sulit ya Memang jadi Bawaslu sulit. ya. Jadi Karena begitu ada permohonan sengketa, langsunglah disampaikan di hari pertama. Karena kalau untuk pengajuan sengketa itu minimal 3 hari setelah kejadian, setelah diputuskan oleh KPU. Kalau DCS kemarin kan tanggal berapa itu? DCS 19 pas saat kami pelantikan. iya 19 Agustus ya. Artinya di tanggal 20, 21, 22 terakhir itu mereka melapor. Iya. Nah, kalau pelaporan ini kan di hari-hari pertama. Nah, mereka kemarin melapor di injury time di hari ketiga dan sebelum jam 4 kurang 45. Waduh. Nah, jadi sudah di ujung waktu, makanya mereka tidak bisa Bisa. tidak bisa diregistrasi Iya. permohonan mereka. Permohonan mereka. Iya, gimana Mas? Aman kalau untuk dapil 1 Mm-mm. uang-uang udah diamplopin semua. Wah, Bawaslu ya. Tapi Apa? uang rokok gua habis mas. Dia Udah beli lagi tadi. kamu udah beli rokok kan? Udah beli rokok untuk dapil 1 Udah, pemilih udah, pemula. udah. Nggak usah dijelasin. Gak bahaya kan? Ini dari kecamatan ini, kecamatan ini. Kau alah. Ya, Kak. Ini gimana kalau ada penemuan seperti ini? Nah, ini Aduh. Gimana ini? Kami lebih ke bisnis sih. Masih jerakan orangnya yang hobi sedekah. Aduh. Sama kayak Pak Zulkifli Hasan. Aduh. Dari sila ya. Gimana Kak ini? Ada transaksi untuk pemilu gimana? kalau kami di Bawaslu itu salah satu tugas utama kami itu melakukan pencegahan. Money politik itu tidak dibenarkan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, Ya Demokrasi. ini Mas Rehan. Nah, kalau tetap dilakukan itu sanksinya bisa mengarahkan ke pidana. Emang sudah banyak make up? Banyak itu ketentuan pidana jatuh dalam Undang-Undang 7 2017 mulai dari pasal 488 sampai 553 itu disebutkan secara spesifik kan Iya. apa bentuk pidana yang Iya. dilakukan termasuk tadi money politik itu bisa dipidana. Iya, pidana. Itu money politik. Kalau ini. bisa ditemukan itu kalau penyelenggara yang menemukan kami tadi bisa melakukan temuan. Iya, temuan. Diproses di pleno, diregistrasi, kami melakukan proses penindakan, diserahkan ke Gakumdu namanya, Oh, iya. penegakan hukum terpadu yang berisi kami Bawaslu, ada penyidik dari polisian dan kejaksaan. Nah, bisa juga pelaporan ini kalau tak masyarakat yang menemukan, Iya, dia bisa masyarakat. melakukan pelaporan ke kami Iya. kan. Syaratnya kalau untuk pidana pemilu ini 1 kali 24 jam dia paling lambat melapor kan. Kalau administrasi tadi 3 hari ya. 3 hari ya. Harus laporan-laporan juga harus memenuhi syarat secara material dan formil. Ini tadi berupa pelapor, terlapor dan batas waktu tadi itu tadi. harus dipenuhi secara formil dan syarat material. Berarti- Termasuk tadi mengenai alur daripada pelaporan itu. Berarti saya harus cepat-cepat nih kalau nemu seperti itu Kak ya. Nggak jadi. Saya nggak jadi mencalonkan diri di 2024 nggak jadi. Ini mau langsung ini ya. Aduh. Mana banner ada coblosan. Iya. Ayo coblos hijrah nomor urut ini dari pasang gitu. Padahal boleh nggak sih? Iya, kemarin kan udah ini Pak dari besaran masyarakat nih kan saya perkenalan dulu Pak sebelumnya. Iya, perkenalkan. Perkenalkan dulu saya Raihan Pak. Jadi Raihan ini di sini nih sebagai perwakilan masyarakat yang menyampaikan pesanan Pak. Kemarin kan masyarakat nih udah ini boleh nggak sih kampanye banner baliho yang ada nomor caleg dan ajakan untuk memilih ya? Ada nggak? Nggak diri kok. Aman ya aman ya. Aman. Itu Pak, kemarin kan udah bilang sama Bang Topan. Bang Topan ketua KPU katanya ada kurungan dan bahkan denda gitu. Kalunya lebih lengkapnya nanya ke Bawaslu ini. Mujur abang ada kan sebagai mencerdaskan juga gitu. Ya, untuk mengenai penyebaran baliho itu yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu saat ini hanya sosialisasi batasnya. Sosialisasi. Kalau kampanye itu ditentukan waktunya
25 hari setelah ditetapkan sebagai DCT kalau itu caleg. Tetap. Sampai dengan detik ini yang disebut dengan peserta pemilu itu hanya parpol kan. Parpol sebagai peserta pemilu dan anggota parpol kan. Jadi Dia kalau sebatas baliho yang disampaikan itu bentuknya sosialisasi, memberitahuan kepada masyarakat bahwa mereka memperkenalkan diri lah kan. Kepada masyarakat ingin nyalon itu masih diperkenankan, masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau sifatnya baliho sudah ada kalimat ajakan, ayo coblos saya. itu sudah menyalahi, termasuk dalam kategori kampanye kan. Jadi yang seperti itu termasuk nomor urut enggak? Ya, Nomor itu peserta. citra diri termasuk. Jadi kalau misalkan ada gambar, terus ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus ada gambar Aku itu boleh berarti ya? Ya, namun sekarang masih dalam kajian juga. Kajian juga. Karena peserta yang disebut peserta pemilihan setelah mereka resmi ditetapkan dulu kan sebagai calon tetap. Kalau sekarang kan belum menjadi calon kan, belum menjadi peserta pemilu. Sementara juga masih juga kita analisa bahwa setiap calon ini pasti tercatat sebagai anggota politik, anggota partai politik kan. Jadi partai ya. Sudah ada juga imbauan dari pimpinan kemarin untuk melakukan kajian, terutama di divisi penanganan pelanggaran dan sengketa, untuk bisa menindak baliho-baliho yang ada sekarang sedang berkeliaran ini kan. Suhan, jangan lagi Han ya. Berarti nanti kita bikin gambar partai sama foto abang ya. Iya nanti buat Han. Kalau kemarin lu jangan pilih saya. Saya Bang Cukur. Wow. Iya, saya bukan caleg. Kalau gini Mas, apa lagi kan pertanyaan masyarakat itu kemarin di dekat rumah atau di lingkungannya kan ada banner pilih saya orang baik gitu kan. Itu gimana Mas? Laporannya ke ke Bawaslu difotoin atau dilaporin gitu. Masyarakat yang mau membantu kan. Ya, Mau bantu. pertama itu tadi menyiapkan bukti, pelapornya siapa kan. Dan juga kami juga sekarang sudah melakukan kajian untuk membuat itu sebagai temuan. Namun tahapan kami tadi kan dijelaskan di awal tadi mengutamakan pencegahan dulu kan. Mungkin calegnya belum bisa menjelaskan untuk menyampaikan himbauan kepada parpol dan personal calegnya juga nanti akan diberikan himbauan agar dalam melakukan kegiatan itu harus mentaati regulasi yang ada. Dalam hal ini PKPU, peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu tentang kampanye ya. Ada Belum waktunya sekarang Pak ya. 25 hari setelah DCT. Kalau DCT kan 3 November. 3 November. 25 berarti tanggal 28. 28 ya. Baru jadi kampanye juga difasilitasi oleh negara. Nggak boleh sendiri. Untuk menerapkan prinsip keadilan tadi. Jadi setiap caleg itu dapat perlakuan yang sama kan untuk bisa mengkampanyekan dirinya. Kalau sekarang kan yang dilakukan caleg-caleg sekarang yang curi-curi stat ini kan itu tadi menodai azas keadilan Jurdil tadi. Jadi mereka yang punya duit baik yang bisa mengkampanyekan diri. Saya bukan caleg. Yang ini juga kan? Udah kembali mengganggu azas. Gara-gara 10.000 penjara berapa tahun? Wah, Aduh, berat. sebelum dilanjutin ini bertanya, merokok dulu boleh lah. Izin Bang ya. Boleh. Izin Bang. Ya, Jadi boleh merokok ya. Boleh merokok, Bang. ini kan perokok ini Bang pahlawan tanpa tanda jasa. Soalnya berapa banyak manfaat dari perokok ini, salah satunya APBN negara tuh menyumbang pembangunan puskesmas, menyumbang itu dari perokok. Pajak rokok. Pajak rokok APBN. Kalau kata Bung Esli itu demokrasi. Demokrasi.
Demokrasi untuk semua umat. Tapi ini harus di blur kalau anak-anak takut yang nonton. Iya. 18 tahun ke atas. Family friendly ya. Family friendly. Kebetulan kita sudah batasin ya. Ya, sudah batasin, kita penontonnya 18 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 18 tahun itu kita YouTube Kids. Jadi ya kalau merokok harus sensor. Tapi kalau di sini boleh. Anak-anak jangan nonton politik lah. Nonton apa? Tayo. Jangan nonton TikTok juga. Parah. Gini ya. FYP. Tapi kan Bawaslu juga sudah bekerja sama dengan TikTok. Oh iya benar Kan Bawaslu So, mengkampanye Iya. mensiarkan bahasa agama banget dah. Mensiarkan. Sosialisasi kalau Sosialisasi. Biasanya kalau bahasa politis, Bahasa politis. bahasa KBBI. Nah ini bang, apa namanya tadi kan banner udah, baliho udah, ada nggak bang peraturan yang misalkan kami nih dari IH Kreatif mengundang salah satu paslon dan ngajakan, itu boleh nggak? Ayo pilih ini, dia orang baik, dia anak kiai gitu. termasuk hal yang dilarang. Wah, Gibran. Halo selamat siang, saya Gibran Raka Buming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Gak boleh Bang Gibran untuk ngajak PDIP dan mencoblos Pak Ganjar. Belum waktunya. Oh, udah tadi yang kalau lewat. Udah tadi yang kalau Kan sesuai peraturan. Cuman mengingatkan. Ya, Itu soal Bang Gibran tadi, Bang. Tadi masih kesulitan Gibran yang mendukung salah satu Eksekutif. calon Eksekutif. presiden ya. Itu tadi sekarang Pak Ganjar ini sebagai peserta pemilu mau bukan kan? Belum itu. Belum ada Karena DJT. belum ada penetapan calon presiden ya. tanggal 3 penetapan ya. Tanggal 3 November. Ya, mulai pendaftaran di Oktober kan? Iya. Oktober nanti belum bisa disebut sebagai peserta pemilu tadi karena kami ini menegakkan keadilan tadi terhadap peserta pemilu kan, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Seperti mohon maaf sebenarnya dipotong seperti Aldi Tahir kemarin kan ada seperti itu juga ya man. Berarti itu agak sama atau seperti mana? Atau seperti Sulit untuk bisa menjerat mereka menjadi sebuah pelanggaran kan? Temuan atau pelaporan juga agak sulit. jadi Apa hal apa yang dilanggarnya itu agak perlu kajian yang mendalam. untuk bisa disebut pelanggaran pemilu. Jadi kalau misalkan ini belum penetapan, terlepas misalkan Rehan atau aku yang ayo dukung ini, kalaupun dia belum bisa menjadi peserta pemilu, ya boleh sah saja kan Kak kalau itu. Nah, gitu berarti. Belum tentu. Contoh Tadi perlu juga digaji tadi mereka juga kan kalau caleg itu pasti dia pengurus parpol kan, anggota parpol minimal kan. Nah itu bisa kan itu bisa juga kita masukkan sebagai kategori peserta juga kan, peserta pemilu tadi. Nah ini lagi dalam kajian kami untuk melakukan penindakan ke depan. Dan saat ini divisi penanganan pelanggaran sedang melakukan kajian-kajian. Nah itu nanti kami bahas tingkatan pimpinan untuk melakukan tindakan terhadap baliho-baliho yang sekarang sudah marak ini kan. Baliho video-video Iya, kalau di daerah Jawa Barat Bang, ini kemarin saya melihat dari Tribun Jabar dan juga di Info Cirebon. Itu Bawaslu di Kota Cirebon itu melakukan penindakan bekerja sama dengan Satpol PP dan juga Kapolres Kota Lubulingga bagian tamasnya. Lubulingga. Kapolres Cirebon. Jauh ya. Karena perlu ketahui saya juga aslinya orang Jawa Barat ke Cirebon kan mengikuti juga alur seperti itu. Itu udah melakukan penindakan berupa penurunan baligo-baligo dan juga benar-benar ajakan termasuk bendera-bendera partai itu dilepas kalau di Cirebon. Ya, untuk pelanggaran itu yang melibatkan Satpol PP itu penertiban. Dalam hal di Cirebon itu kemungkinan dia ada pelanggaran aturan lainnya yang dilanggar. Kemungkinan perda atau perwali. Perizinan. Perizinan ada di dalam perda atau perwali itu ada tempat-tempat yang tidak boleh dipasang reklame kan, papan iklan. Misalkan kalau di Palembang itu ada di taman-taman yang RTH ruang terbuka hijau.
di kawasan Kambang Iwa itu kan tulisan sesuai Perda nomor 7 2017 katanya kan dilarang melakukan pemasangan. Kalau dilakukan maka yang menegakkan peraturan daerah itu kan Satpol PP. Dan itu juga atas mungkin masukan dari Bawaslu juga karena berkaitan dengan pemasangan ini tadi papan sosialisasi. Caleg itu tidak boleh bersosialisasi di tempat-tempat yang dilarang oleh Perda. Tapi ini Bang, kalau misalkan nih aku memberikan informasi kepada penonton soal aku mau mencalonkan diri di 2030 sedangkan aku belum masuk ke partai politik, itu dari Bawaslu juga kan nggak ngaruh kan Bang? Nggak ngaruh. Boleh 2030 saya naik dapil satu dapil ya gitu. Tapi kan nggak ngaruh di situ. 2029 Rehan for Wali Kota Lubuk Linggau. Wah. Nggak ngaruh, nggak ngefek. 2029 berarti Wali Kota Jawa Barat. Jauh lah Lubuk Linggau. Aduh, masih ada yang mau ditanyakan lagi atau mana? Sama masyarakat nih banyak tapi udah tercerahkan nih kalau tercerahkan bener kalau yang belum waktunya belum terdaftar di tanggal 3 itu tadi belum bisa di apa-apain jadi Mas ya? Bilang ya? Masih kajian. Jadi memang dari jawaban itu udah mencakup semua pertanyaan kita itu tadi tentang Zulfikri Hasan yang hobi sedekah. Tentang Bang Gibran yang ngajak nyoblos ganja masih dikaji, dalam pengajian. Ibnu sendiri masih ada pertanyaan Ibnu? Mungkin ini terkait tentang komitmen kan, komitmen Bawaslu dalam mengawal pemilu 2024 ini seperti apa? Komitmen tadi sesuai dengan asas pemilu itu kami harus menerapkan asas dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Asas itu kan lu berjudil kan langsung membahas rahasia, jujur dan adil. Nah, yang diprioritaskan kepada kami itu masalah keadilan pemilu. Sesuai dengan jargon kami bersama pemilu kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Dan juga prinsip-prinsip tadi profesionalitas, akuntabilitas, komitmen itu yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara, bukan cuma Bawaslu. Dalam hal integritas juga perlu dijaga. Kami harus sebagai pemilu harus bersikap netral kan, adil. Adil ini harus memperlakukan sama terhadap seluruh peserta pemilu. Tidak ada yang kita prioritaskan untuk dibela ataupun difasilitasi. Semua harus sama kita perlakukan setiap peserta pemilu itu. Jadi sudah penjelasan Abang tadi itu kan mulai dari peraturan dan kebijakan segala macam. Harapan sebagai ketua Bawaslu di Pileg 2024 nanti apa nih Pak? Anggaran pemilu dapat berjalan sesuai yang ada kan. Penyelenggara pemilunya juga bisa mentaati aturan-aturan yang ada. Pelaksana teknis ya, dalam hal ini KPU juga bisa menyelenggarakan pemilu dengan menjalankan tahapan sesuai tahapan yang berjalan. Dan juga masyarakat juga diminta supaya berperan aktif juga berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu di 2024 ini. Jadi Bawaslu kita ketahui sama-sama tidak bisa kerja sendiri, Personil terbatas. Iya, karena personil terbatas di wilayah tingkatan kabupaten kota kalau dasarnya itu 3 Bang ya. 3 untuk di provinsi itu ada 5 Bang ya. Nah, itu sangat terbatas sekali dengan wilayah cakupan kota yang lumayan banyak. Dari masing-masing korpos sendiri satu dapil minimal 8 kan, dan juga itu serentak lagi Bang ya. Waduh, Mungkin ini masih jelas kan masyarakatnya kan
nggak tahu nih apa tuh aturan yang dilanggar tuh apa aja, yang nggak dibolehin apa aja. Mungkin abang bisa lah bang kasih Contoh. enggak kasih nanti aturan-aturannya biar teman-teman di hak kreatif nih siarin ke teman-teman masyarakat Probolinggo biar kalau ketemu ini lapor Bawaslu. Nah, Kalau di Undang-Undang 7 itu disebut secara umum bentuk-bentuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana itu di pasal-pasal terakhir. Pidana tadi kan di pasal terakhir di 488 sampai dengan pasal 553. Kalau yang melakukan pelanggaran itu merupakan penyelenggara, dia ditambah hukumannya sepertiga dari hukuman yang ada. Hukuman pidana itu biasanya matematis dia. Setahun pidana, 12 dia berupa pidana dan penjara. Kalau dia memenuhi 1 tahun penjara, dendanya 12 juta. Kalau 2 tahun berarti 24 juta dendanya. Kalau 3 tahun 25 juta denda. Itu ada matematis diatur dalam undang-undang tadi. Lengkap sudah di situ. Nanti secara teknis dikeluarkan perbawaslunya. Untuk sekarang sudah ada mengenai larangan berkampanye kan ya, dalam undang-undang 7 juga itu ada poin-poin yang apa namanya, seseorang itu tidak boleh terlibat dalam kampanye, misalnya kepala desa, perangkat desa, PNS, TNI, Polri, itu larangan mengikuti kampanye sebagai peserta, dia dilarang terlibat. Dan setiap orang yang mendapatkan apa namanya gaji atau insentif dari pemerintah itu dilarang juga. termasuk PPK ya? Iya, kalau penyelenggara jelas. Enggak, P3K dari P3K. Terus ada kemarin saya ketemu dengan ini salah satu ketua RT ya. Itu bagaimana dengan ketua RT kalau dia nyalon bang? Itu apakah termasuk pelanggaran atau tidak? Kalau di petul melo nggak ada masalah. Kalau ternyata menjadi Legislatif. namun dalam perda kan RT itu dilarang terlibat dalam parpol. Jadi yang melarangnya di situ perda. Iya, jadi sebagai RT. Jadi juga mungkin teman-teman yang pengen tahu apa aja peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar selama pemilu 2024 nanti bisa langsung searching juga di Google nanti. Di website Bawaslu. Di website Bawaslu juga ada. Nanti kalau misalkan kita jadi kerjasama dengan Bawaslu terkait untuk memberikan informasi, Media partner. semoga sih. Semoga sih di situ, semoga di situ. Tapi gini bang, kita udah dapat nih penjelasan dari abang terkait masalah peraturan. Balik lagi yang tadi dari awal kan, waktu kita undang KPU penjelasannya tentang runut KPU. Dan sekarang ini kan runut tentang Bawaslu apa aja dan udah dijawab. Dan kita nih langsung masuk ke segmen closing statement. Jadi closing statement ini boleh nanti Mas Ibnu duluan. Iya. Nanti Rehan juga siapin closing statement. Nanti ditutup oleh Bang Deddy. Iya, Bang Deddy. Closing statement. Boleh Ibnu closing statement? Kalau closing statement dari saya, cerdas memilih, awasi pemilu dengan jujur dan adil. Karena itu menentukan masa depan Indonesia makmur sampai ke depan. Dan closing statement dari aku, kita sebagai anak muda bangsa harus terus mengawasi pemilu 2024. Closing statement Rehan? Untuk closing statement dari saya, semakin rendah pengetahuan politik rakyat, semakin mudah mereka dimanipulasi dengan orang yang takut akan kehilangan kekuasaannya. Boleh closing statement dari Bang Deddy? Bang Deddy ya. Jadi sesuai dengan harapan juga tadi, kepada peserta pemilu tadi harus mengikuti regulasi aturan daripada penyelenggaraan pemilu, kayak kami minta meningkatkan menjaga integritas dan profesionalitas sehingga keadilan pemilu tadi bisa terwujud. Pada KPU juga harus bisa melaksanakan semua tahapan-tahapan pemilu yang sekarang sedang berlangsung. Dan pada seluruh pemilih tadi harus cerdas memilih juga, jangan sampai
terpengaruh dengan tadi Mbak iming-iming itu, jadi perhatikan mereka menjadi calon supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, bisa mensejahterakan daerah. Iya. Iya. Oke. Karena kita ini obrolannya kaku sekali, kasih tepuk tangan dulu. Kaku sekali. Karena memang gini sih sebenarnya kan, dari teman-teman kemarin udah nanyain kemana nih Bawaslu, apakah emang ada penjelasan yang berbeda. Ternyata ketika kita sudah dapat pencerahan, sudah dapat edukasi, ternyata banyak proses yang harus dilewati juga. Iya, dari Bawaslu. Oke, mungkin itu aja Bang. Yang ini terima kasih banyak nih Bang Dedi sudah mampir ke gudang suara. Walaupun masih panas ini Bang, masih pakai kipas, belum pakai AC. Tidak seperti di gedung sebelah belum. Mana tuh? Waduh, di situ. Langsung boleh masih di mana pemuda berkumpul di situlah suara digaungkan kembali bersama dan berjumpa lagi di IHA Kreatif, tentunya di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Oke, semua.